Aku pun kembali bermain handphone. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba Sugeng rawuh untuk kalian semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, aku akan lanjutin cerita dari tragedi bus malam yang aku upload minggu lalu. Di part kedua ini, Andi mengalami kejadian-kejadian mistis yang lebih menyeramkan. Gimana ceritanya? Saksikan terus videonya. Untuk kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini agar kalian gak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Cerita dimulai. Setelah kurang lebih 10 menit aku mampir di rumah Reza, aku memutuskan untuk pamit pulang kepada Reza karena waktu itu jam menunjukkan pukul setengah 12 malam. Saat perjalanan pulang, aku mengendarai motor dengan sangat cepat agar segera sampai di rumah. Di sini aku ngerasa kalau motor ini berat banget, kayak ada yang ngebonceng di belakang. Sesekali aku menengok kesepian motorku untuk memastikan kalau keadaan memang benar-benar aman. Dan setelah sampai di rumah, aku langsung memarkirkan motorku dan langsung masuk ke kamar. Aku pun menaiki anak tangga dengan pelan-pelan. Dan setelah sampai di depan pintu kamarku, aku langsung membuka pintu kamar dan langsung menyalakan lampu di kamarku. Dan setelah aku menyalakan lampu kamarku, astagfirullahaladzim, aku melihat ada sosok wanita yang sedang menari-nari di dalam kamar. Rasanya waktu itu pandanganku gak bisa beralih dari wanita itu. Dan ketika aku sedang fokus memperhatikannya, tiba-tiba wanita itu membalikkan badannya dan menatap ke arahku. Dan ternyata itu adalah sosok Sari yang aku temui di bus waktu itu. Setelah kurang lebih 3 detik, ketika sosok Sari menatapku, Sari berkata, "Tulungan aing." Di situ aku gak bisa berkata apa-apa. Dan tiba-tiba, sosok Sari berusaha untuk mendekat ke arahku. Dan ketika sosok Sari tepat berada di hadapanku, aku pun langsung pingsan dan gak sadarkan diri. Aku pun tersadar pukul 7 pagi, dan waktu itu keluargaku sudah mengelilingiku. Mereka heran kenapa aku bisa pingsan di depan kamarku sendiri. Dan yang bikin aneh, ternyata bajuku waktu itu kotor dengan tanah. Dan lagi-lagi, kamarku penuh dengan telapak kaki manusia. Di sini aku gak banyak basa-basi. Aku langsung pergi ke kamar mandi untuk segera membersihkan badanku. Sedangkan keluargaku membantuku untuk membersihkan kamarku yang kotor itu. Setelah aku selesai membersihkan badanku dari kamar mandi, tiba-tiba ibuku menghampiriku dan menanyakan apa yang telah terjadi. Di sini aku bingung, aku harus ngejawab apa, dan terpaksa aku pun berbohong kepada ibuku. Aku kemarin malam kepleset di tempat kopi, dan tempat kopinya itu lantainya itu tanah. Terus kenapa sampai kotor begitu kamarmu? Apa kamu gak sempat cuci kaki dulu pas masuk kamar? Lagian kan kamu tuh pakai sepatu. Kok bisa sampai telapak kakimu kotor gitu? Iya. Jadi semalam tuh aku lepas sepatu karena kakiku gatal. Lalu pas aku jalan ke kamar mandi, aku kepleset sampai guling-guling di tanah. Karena memang jalanannya kan juga turun. Lagian kamu kok aneh? Ngopi kok di kayak hutan gitu. Terus kenapa kamu pingsan di depan pintu kamarmu? Bikin panik aja. Iya, semalam tiba-tiba aku pusing, Bu. Kamu sakit? Ya udah kita ke dokter. Udah kok, aku udah enakan ini. Yakin gak apa-apa? Iya, aman kok, aku sehat. Setelah itu, ibuku meninggalkanku dan aku memutuskan untuk masuk ke kamarku. Aku sengaja untuk gak cerita ke orang rumah, agar mereka gak panik dengan keadaanku. Karena aku ngerasa kalau aku bisa nyelesain masalah ini sendiri. Di dalam kamar, aku cuma terdiam dan memikirkan apa yang terjadi semalam. Aku pun menelpon Reza dan menceritakan apa yang udah aku alami semalam. Dan gak lama setelah aku menelpon Reza, Reza pun datang ke rumahku dan mengajakku untuk pergi ke orang pintar yang ia kenal. Kali ini aku gak bisa nolak dan aku mencoba untuk ngikutin apa yang udah disaranin sama dia. Aku dan Reza pun bersiap-siap untuk menuju ke rumah orang pintar yang Reza kenal. Dan kebetulan,
Orang itu bertempat tinggal di daerah Sumedang, Jawa Barat. Jadi kami perlu menempuh waktu sekitar 3 jam untuk menuju orang pintar itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, kami berdua sampai di sebuah rumah di suatu desa. Rumah itu adalah rumah sederhana yang hanya terbuat dari kayu. Tanpa basa-basi lagi, Reza pun turun dari motor dan pergi untuk mengetuk pintu rumah itu. Assalamualaikum. Setelah itu, keluarlah seorang ibu-ibu yang sudah berumur. Reza pun memulai obrolan. "Mak, sehat? Ini saya Reza yang bulan kemarin kesini." "Maaf, saya lupa, Nak. Karena banyak sekali orang yang datang ke sini. Mau ketemu Abah ya? Tunggu sebentar ya." Kami pun berdiri di depan pintu rumah sambil menunggu Abah keluar. Dan gak lama, si Abah pun keluar dari rumah. Dan kami langsung menyalaminya. Setelah kami berdua selesai menyalami Abah, tiba-tiba pandangan Abah tertuju ke arah sampingku. Di sini aku mulai merasa kalau ada yang gak beres. Pandangan Abah ini seperti ngelihat kalau ada seseorang di sampingku. Entah apa yang sedang ditatapnya. Dari raut mukanya, si Abah ini marah. Dan tiba-tiba, si Abah pun kembali ke dalam rumah sambil mengatakan, "Kalian diam dulu di sini, jangan masuk." Dan gak lama setelah itu, si Abah kembali dengan membawa segenggam garam. Abah itu melemparkan garam ke arah kami berdua. Dan ketika Abah melempar garam ke arah samping kiriku, tiba-tiba Abah muntah-muntah. Di sini kami pun kaget dan langsung menuntun si Abah untuk kembali duduk di teras rumahnya. Setelah itu keluarlah nenek dari dalam rumah dengan membawakan air untuk si Abah. Di sini aku dan Reza nggak berani nanyain apa-apa kepada si Abah. Jadi di sini kami berdua hanya diam tanpa ada obrolan sama sekali. Dan setelah 10 menit terdiam, tiba-tiba Abah berkata kepada kami, "Kalian cari orang lain saja, Abah udah nggak sanggup." Aku yang heran langsung bertanya kepada si Abah, "Emang sebenarnya ada apa dengan kita?" Setelah aku bertanya seperti itu, si Abah tiba-tiba menunjuk ke arah sampingku sambil berkata, "Kamu terkena sialnya. Kamu harus antar dia pulang ke keluarganya. Kamu harus cari orang lain yang bisa mengobatimu. Jujur saya udah gak sanggup. Terus setelah ini aku harus gimana, Bah?" Setelah itu, si Abah memberikan kami berdua alamat yang harus kita temui hari itu juga. Alamat itu berada di daerah Kuningan, Jawa Barat. Dan gak pikir panjang, kami berdua langsung pamit kepada Abah dan langsung menuju ke alamat yang ditunjukkan oleh Abah. Kami sampai di alamat yang ditunjukkan oleh Abah pukul 6 sore. Dan kali ini aku mencoba untuk mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini aku udah mencoba untuk beberapa kali mengetuk, tapi nggak ada respon dari dalam rumah. Di sini aku berpikir kalau pemilik rumah sedang sholat maghrib. Jadi kami berdua memutuskan untuk duduk di teras sambil menunggu pemilik rumah keluar. Dan ketika aku duduk di teras, tiba-tiba aku mendengar suara orang lari yang sangat keras dari dalam rumah. Kami pun kaget dan langsung berdiri di depan pintu rumah. Setelah kami berada tepat di depan pintu rumah, tiba-tiba, brak! Pintu rumah terbuka dengan sangat kencang. Dan keluarlah seorang kakek-kakek yang membawa sapu lidi. Dan gak berhenti di situ. Kakek ini marah-marah dengan bahasa Sunda sambil memukulkan sapu lidi yang dibawanya. Di sini kami berdua kaget dan mencoba untuk menghindar. Karena kami pikir kakek itu akan memukuli kami. Setelah kakek itu selesai memukulkan lidinya, tiba-tiba kami bertiga ngedengar dengan jelas suara dari balik semak-semak. Kami mendengar suara wanita cekikikan sambil berkata, "Antar kenaing." Di sini tubuhku tiba-tiba merinding mendengar perkataan itu. Setelah itu, si kakek mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam rumah. Kami dipersilahkan duduk di atas tikar yang terbuat dari plastik yang sudah usang. Dan gak lama, datanglah seorang nenek sambil menyuguhkan kami berdua teh. Setelah itu nenek itu ikut duduk bersama kami bertiga. Dan ketika aku ingin menceritakan apa yang aku alami kepada si kakek, tiba-tiba si kakek langsung nyeletuk. "Andai kamu bisa ngeliat, pasti kamu akan pingsan dan selalu menutup matamu." Memangnya kenapa, kek? Wanita itu selalu mengikutimu kemanapun kamu pergi. Dan dia akan menampakkan dirinya saat kamu sendirian. Kalau kamu gak kuat, kamu bisa sakit. Untung aja kamu kuat. Saya bingung, kek, harus gimana. Setelah itu,
Si kakek hanya menunduk sambil komat kamit seperti sedang membaca doa. Dan tiba-tiba, si kakek itu tertawa seperti wanita dan gak berhenti di situ. Kepala si kakek ini meliuk-liuk sambil menggerakkan badannya seakan-akan dia akan menari. Di sini aku dan Reza ketakutan. Kami pun langsung berdiri. Dan ketika kami akan lari, tiba-tiba si nenek memperingatkan kami. Gak apa-apa dik, duduk aja. Kami pun lebih tenang dan kembali duduk di tikar. Dan ketika kami berdua kembali duduk, tiba-tiba kakek itu berdiri dan langsung menari jaipong. Di sini aku hanya bengong ngeliatin kakek yang menari dengan lihai. Dan aku pun teringat kalau tarian itu persis dengan apa yang aku lihat semalam. Setelah itu, si kakek pun kembali duduk dan aku bisa bernafas dengan lega. Lalu si kakek berkata, "Kamu harus selesaikan ini karena kamu telah berjanji." "Janji apa, kek?" "Janji bahwa kamu akan mengantarkan dia pulang ke rumah keluarganya." Di sini aku bingung, perasaan aku gak ada janji sama siapa-siapa. Setelah lama aku mikirin, tiba-tiba aku teringat kalau aku udah janji kepada sosok Sari yang aku temui di dalam bus waktu itu. Lalu aku menceritakan pertemuan pertamaku dengan Sari pada si kakek. Di sini kakek cuma tersenyum, seolah-olah dia tahu segalanya. Tiba-tiba kakek itu bercerita, "Jang, saya kasih tahu ya, Sari itu bukan manusia. Dia itu makhluk halus. Dia adalah korban tabrak lari sebuah bus di daerah Wates, Jawa Tengah, 15 tahun lalu. Sari ini seorang gadis kampung, dan dia adalah penari jaipong. Dan ceritanya, dia tuh ketemu sama seorang pria, di mana pria itu sedang bekerja di daerahnya. Mereka pun saling jatuh cinta, dan sampai akhirnya Sari hamil di luar nikah oleh pria itu. Tapi pria itu nggak mau tanggung jawab atas kehamilan Sari, dan pria itu pergi meninggalkan Sari pulang ke Jogja. Karena Sari nggak mau menanggung aibnya sendiri, makanya dia pun menyusul pergi ke Jogja. Dan setibanya di Jogja, ternyata Sari disambut buruk oleh pria itu. Karena pria itu sudah mempunyai anak dan istri. Sari sempat disiksa oleh pria itu, karena memang pria itu nggak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Sari pun kecewa dan bingung harus pergi kemana. Saat itu dia memutuskan untuk berjalan kaki. Dan kebetulan ketika Sari berjalan di daerah Wates, dia pun tertabrak oleh bus malam. Dan bus malam itu kabur, nggak mau bertanggung jawab. Sari meninggal di tempat kejadian itu juga. Dan jasadnya ditemukan oleh warga setempat di pagi harinya. Tapi saat itu, Sari nggak ada yang mengetahui asalnya dari mana. Karena memang dia nggak bawa kartu identitas sama sekali. Jadi, warga setempat menguburnya tanpa menghubungi keluarganya. Dan ketika dikubur, ada salah satu warga yang nggak buka tali pocongnya. Entah itu lupa atau disengaja. Semenjak itulah Sari menjadi gentayangan dan kerap kali mengganggu manusia. Kenapa Sari bisa ikut ke dalam bus itu? Karena bus itulah yang menabrak Sari bertahun-tahun lalu. Bertahun-tahun Sari menunggu bus itu lewat ke jalan itu. Tapi baru malam itu bus itu lewat ke Wates. Makanya dia ada dan ikut di dalam bus. Dan apesnya bertemu sama kamu. Saya nggak tahu alasannya kenapa bus itu baru lewat lagi ke Wates malam itu. Jadi sekarang kamu harus tanggung jawab untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya. Dan memberikan kabar yang telah terjadi terhadap Sari sama keluarganya. Malam ini kalian gak usah pulang. Kalian tidur aja di sini. Besok saya urus kasus ini. Setelah mendengar si kakek cerita seperti itu, aku hanya terdiam. Dan aku ingat, waktu aku turun dari bus, aku sempat disodorkan nomor si kernet bus yang aku naiki waktu itu. Gak basa-basi lagi, aku langsung menelpon kernet bus itu. Dan alhamdulillahnya, ternyata kernet bus itu mengangkat teleponku dengan cepat. Aku pun langsung menginterogasi kernet bus itu. Tapi seolah-olah kernet bus itu nggak tahu apa-apa. Di sini aku tahu kenapa kernet bus ini nggak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku pun langsung membujuk kernet itu. Dan aku berjanji untuk gak bocorin hal ini ke siapapun. Akhirnya kernet bus itu pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi 15 tahun lalu. Jadi kejadiannya itu 15 tahun lalu. Saat itu posisi saya sedang di Bandung. Jadi saya cuma dapat kabar dari teman-teman kalau si X telah menabrak seorang wanita di Jalan Wates. Alasan sopirnya sih karena wanita itu berjalan terlalu tengah. Dan kenapa saat itu gak berhenti? Karena sopir takut dikeroyok massa.
Jadi dia kabur dan gak nolong korban itu. Sebenarnya pas kejadian penabrakan itu, penumpang ada yang kaget dan sempat menanyakan apa yang terjadi. Tapi si sopir menjawab kalau dia tadi baru menabrak seekor kambing. Semenjak kejadian itu, bus itu nggak dioperasiin lagi mas, dan disimpan di garasi besar di daerah Jawa Tengah. Dan setelah nggak dioperasikan 15 tahun, akhirnya kemarin yang si masnya naik dari Solo ke Bandung, itu adalah kali pertamanya setelah 15 tahun nggak beroperasi. Dan kenapa bus itu didiamkan selama 15 tahun? Karena pemilik bus khawatir kalau bus itu diketahui warga yang melihat kejadian itu. Makanya bus itu diumpetin sama pemiliknya. Pemiliknya sebenarnya sempat mau bertanggung jawab dan mencari tahu keberadaan keluarganya secara diam-diam. Tapi dia nggak mendapatkan info apapun dan sempat mengira kalau korbannya itu adalah orang gila. Jadi, pencarian keluarganya pun nggak dilanjutkan, Mas. Sebenarnya sepanjang jalan saya juga merasa ngerinding, Mas. Karena kan di dalam bus cuma ada kita bertiga. Dan pas si masnya bilang kalau ada penumpang lain di belakang, saya sempat kaget dan mikir, apa mungkin itu adalah korban wanita itu. Makanya saya suruh masnya tetap duduk di depan dan gak pindah ke belakang lagi. Tapi pelaku udah lama gak jadi sopir lagi mas, dan saya pun gak tahu di mana dia sekarang. Setelah mendengar cerita kernet itu, aku jadi paham kenapa bisa seperti ini. Lalu aku pun berkata kepada si kernet itu, kalau si Sari itu bukan orang gila, dengan tujuan agar disampaikan lagi ke pemilik bus itu. Dan aku berharap kalau pemilik bus itu akan melanjutkan niat baiknya untuk bertanggung jawab ke keluarganya. Aku juga berjanji kalau bakal ngasih tahu alamat keluarga Sari ke kernet itu kalau aku sudah menemukannya. Kernet itu pun berterima kasih kepadaku, aku pun sebaliknya. Setelah selesai menelpon, aku dan Reza memutuskan untuk segera tidur. Malam itu Reza tidur dengan pulas. Tapi entah kenapa aku gak bisa tidur. Aku pun memutuskan untuk bermain HP agar segera mengantuk. Dan ketika aku fokus bermain handphone, aku mendengar suara cakaran dari balik tembok rumah itu. Tapi waktu itu aku berpikir positif. Mungkin itu adalah seekor kucing yang mencakar-cakar tembok. Aku pun kembali bermain handphone. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba aku mendengar suara cakaran itu lagi. Dan kali ini lebih keras. Aku langsung terbangun dan menuju ke arah balik tembok. Kebetulan tembok rumah kakek ini terbuat dari anyaman bambu. Jadi aku bisa ngintip sedikit apa yang terjadi di luar. Ketika aku mulai mengintip ke arah luar, aku ngelihat sosok Sari berada tepat di luar rumah kakek ini. Di sini sosok Sari celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, seolah-olah dia mencari sesuatu. Dan ketika aku lebih fokus memperhatikan sosok Sari, tiba-tiba mata si Sari melihat ke arahku. Dan saat itu juga Sari berkata, "Antar kenanya." Setelah itu sosok itu kembali mencakar-cakar tembok dengan sangat keras. Dan akhirnya brak, pintu kamar di dalam rumah terbuka dengan sangat kencang. Di sini aku kaget dan langsung menengok ke arah pintu kamar. Ternyata itu adalah kakek yang keluar dari kamar. Tanpa menengok atau bertanya kepadaku, si kakek berlari dengan cepat ke arah keluar rumah dengan membawa sapu lidinya. Ketika kakek keluar rumah, aku kembali mengintip dari balik tembok. Si kakek lagi-lagi memukulkan lidinya ke arah sosok Sari sambil marah-marah dengan bahasa Sunda. Setelah itu, waktu itu sosok Sari hanya tertawa cekikikan dan melompat-lompat ke arah semak lalu menghilang. Aku pun merasa lega dan memutuskan untuk membangunkan Reza. "Zah, bangun Zah." "Ada apa kok bangunin aku jam segini?" Aku pun menceritakan apa yang sudah terjadi. Dan gak lama setelah aku bercerita ke Reza, si kakek kembali masuk ke rumah dan sambil berkata, "Gawat ini harus diselesaikan malam ini. Ada badai yang terbawa olehmu. Coba kamu ingat-ingat." Setelah kakek bertanya seperti itu, si Reza nyeletuk, "Oh iya, aku menaruh tali itu di dalam jok motor." Di sini aku kaget dan baru ingat kalau tali pocong itu kita bawa kemana-mana. Aku gak habis pikir, kok bisa aku lupa kalau aku bawa tali itu di dalam jok. Padahal sebelumnya aku berniat untuk membuang tali itu. Tapi beruntung tali itu belum dibuang oleh Reza karena si kakek meminta lagi tali itu. Akhirnya aku dan Reza keluar rumah dan mengambil tali itu yang ada di jok motor.
Setelah itu, Reza pun memberikan tali itu kepada si kakek. Si kakek pun bergegas untuk mengambil wadah yang berisi air dan memasukkan tali pocong itu ke dalamnya. Selang 3 detik setelah tali itu dimasukkan ke wadah yang berisi air, tiba-tiba ada suara teriakan wanita yang sangat kencang dari balik rumah kakek. Lalu kakek pun menunduk kurang lebih 5 menit. Setelah kurang lebih 5 menit kakek menunduk, tiba-tiba si kakek itu menuliskan alamat dan memberikannya kepada kami. Ternyata alamat itu adalah alamat dari keluarga Sari yang tinggal di Ciwidey. Setelah itu si kakek menyuruhku dan Reza untuk mengantarkan tali itu esok pagi kepada keluarganya agar segera dikuburkan. Setelah itu kami berdua memutuskan untuk tidur sebentar dan alhamdulillahnya di sini kami berdua bisa tidur pulas. Pagi pun tiba, aku dan Reza bersiap-siap untuk segera pergi ke Ciwidey pagi itu juga. Perjalanan menuju Ciwidey dari tempat kami menempuh kurang lebih 6-7 jam. Dan setelah bersiap-siap, kami pun pamit kepada kakek. Waktu itu jam menunjukkan pukul 8 pagi. Jadi kemungkinan kita akan sampai di Ciwidey itu sekitar jam 3 sampai jam 4 sore. Si kakek berpesan kepada kami berdua agar tidak menunda-nunda untuk menemui keluarga Sari hari itu juga. Pokoknya kalian harus sampaikan tali ini kepada keluarganya hari ini juga. Jika tidak, akan ada hal lain yang menyeramkan lagi. Karena dengan kalian mengantarkan tali ini kepada keluarganya, secara nggak langsung kalian sudah mengantarkan Sari ke keluarganya. Setelah si kakek berpesan kepada kami pun memulai perjalanan menuju ke Ciwidey. Dan apa yang terjadi ketika kami berdua menuju ke Ciwidey, saksikan di part selanjutnya. Oke teman-teman, gimana ceritanya? Mungkin cukup sekian cerita yang bisa aku sampaikan hari ini. Nantikan lanjutan cerita ini di part selanjutnya. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini agar kalian gak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Saya Bagas Arasuta, pamit undur diri. Goodbye.